Sampai Simpang Blimbing, ada orang ramai-ramai lagi. Kenapa? Ternyata ada orang melahirkan di dalam mobil. Penyebabnya apa? Batu bara lagi. Pak Mulyadi ya? Oh gitu. Kita di mana ini? Dia nyebrang Oh jalan, jadi Pak. kita ini underpass ya? Iya, underpass. Jadi ini jalan nasional kita nyebut. Oh, jadi bukan flyover ya? Bukan, karena memang terlalu pendek Pak. Secara teknis. Lebih praktis. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan underpass yang dilaksanakan oleh PT Mustika Indah Permai sebagai perlintasan jalan khusus pengangkutan batu bara, dengan ini saya nyatakan dimulai. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk flashback. Kira-kira nggak perlu jauh-jauh flashbacknya ke sebelum 2018. Bagaimana aktivitas angkutan batu bara ini menuju hilir, khususnya ke Palembang ke arah Tanjung Api-Api. Coba kita ingat itu. Jadi satu ketika di 2018 awal itu, antara asar ke maghrib, saya terjebak betul kendaraan saya. Sementara waktu maghrib, waktu asar sudah hampir habis dan nggak bisa nggak bisa dijamak dengan maghrib. Dia turun dari mobil, cari tempat sholat, numpang ke rumah warga jauh jalan kaki. Penyebabnya apa? Konvoi batu bara pada saat itu. Sampai Simpang Blimbing, ada orang ramai-ramai lagi. Kenapa? Ternyata ada orang melahirkan di dalam mobil. Penyebabnya apa? Batu bara lagi. Saya bilang, dengan sopir saya pun saya nggak ngomong, tapi dalam hati, kalau saya jadi gubernur, saya akan tutup ini, saya bilang. Saya akan tertibkan ini. Alhamdulillah saya terpilih jadi gubernur. 1 Oktober saya dilantik, 2018. Saya duduk, PR pertama saya menertibkan ini. 5 minggu ya saya dilantik, saya terbitkan Pergub 74 2018. Untuk ruas yang memang ada jalan khususnya pada saat itu, kita tutup. Jadi harus ke jalan khusus dan kereta api. Alhamdulillah, orang yang dari Lahat yang tadinya 4 jam ke Palembang menjadi kembali 4 jam, yang sempat 9 jam dari Lahat ini sebelum 2018. Waktu terus berjalan, Pak, masyarakat sudah semakin maju, semakin mudah mengakses informasi. Kalau bapak-bapak mau tahu, ibu-ibu kalian, saya mungkin yang paling banyak menerima hujatan, Pak. Dikira saat batu bara ini ditoleransi masih melalui ruas tertentu itu ada negosiasi, dikira. Enggak begitu. Kita hanya ingin sumber daya alam ini dieksploitasi dengan sebijak-bijaknya, seramah-ramahnya. Tapi tentu akses masyarakat tidak boleh terganggu. Maka kita kaji lagi agar semua diuntungkan. Tidak ada kita ingin mengorbankan salah satu pihak, apalagi masyarakat. Tentu kita junjung tinggi hak-haknya dalam berlalu lintas, hak-haknya dalam menghirup udara segar. Nah, Bapak Ibu sekalian, puncaknya terjadilah 2 kecelakaan besar. Jembatan Sungai Lalan dan terakhir Air Lawai. Saya pikir kalau kita nunggu kajian ini ke FGD misalnya, ke diskusi lagi, ini bisa-bisa kajian menghasilkan FGD, FGD menghasilkan rapat, rapat menghasilkan rapat lagi. Tidak sudah-sudah. Maka lahirlah kebijakan yang sepertinya dadakan. Enggak, ini sudah melalui proses kajian yang begitu panjang. Kita berharap dengan selesainya underpass ini ke depan, akan semua berjalan tanpa hambatan semua. Perusahaan pertambangan berjalan tanpa hambatan, masyarakat di atasnya melalui jalan rayanya tanpa hambatan. Ketika keseriusan dari perusahaan pertambangan untuk membangun seperti yang dicontohkan MIP pada hari ini, saya minta ini menjadi trendsetter bagi segenap perusahaan pertambangan. Ini loh, yang benar itu, yang sudah-sudah, ya sudah. Kita maklumi karena dulu belum ada jalan khususnya. Nah, jadi Pak Dewan, Bu Wabub, kita dukung setiap
perusahaan yang berniat dan beraksi baik. Jadi kalau niat baik itu banyak, tapi aksi baiknya belum galau-galau ini. Jadi kita berharap ini menjadi contoh Pak Mulyadi, Ibu Liani, Pak Yana, agar ini bisa selesai dengan cepat juga, sehingga dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Dan dengan ini groundbreaking Underpass PT Mustika Indah Permai telah resmi dilaksanakan. Alhamdulillah ya, di hari ini di Jumat Berkah dapat memulai dari pelaksanaan instruksi Gubernur yang perusahaan pertambangan wajib menggunakan jalan khusus. Ini dimulai dari PT Mustika Indah Permai. Mudah-mudahan ini akan menjadi trendsetter, menjadi contoh bagi segenap pemegang IUP dan PKP 2B agar betul-betul konsisten dalam pelaksanaan pengangkutan ini menggunakan jalan khusus, jadi tidak mengganggu lalu lintas masyarakat. Jadi perusahaan pertambangan bisa dengan nyaman bekerja mengangkut hasil tambangnya, tapi masyarakat juga tidak terganggu. Dan ini tentu butuh proses. PT MIP hari ini membangun underpass dengan pengawasan ketat yang diawasi oleh Kementerian PU dan Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Kabupaten Lahat itu sendiri. Mudah-mudahan kerja kita ini adalah kerja yang bermanfaat bagi daerah, bermanfaat bagi negara, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nanti baru ke